Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Pak Dirjen, Pak Prof. Tutuka, kemudian juga Bapak Deputi Pencegahan KPK Seranas PK, Bapak Pahala Nainggolan, Pak Kepala Pusdatin Kementerian SDM, Bapak Agus Cahyono Adi, Bapak Kepala SKK Migas, Pak Duscipto, Presiden IPA, Pak Gary Selby, Direktur Medco Energy, Pak Ronald Gunawan, para pejabat di Kementerian SDM, para pejabat di SKK Migas yang hadir, serta para General Manager dan VP Produksi yang hadir pada kesempatan pagi ini. Izinkanlah saya mewakili PHE untuk menyampaikan kira-kira implementasi sejauh mana penerapan quantity assurance operasi hulu migas khususnya di subholding upstream Pertamina Hulu Energi yang tadi pada paparan Pak Dirjen telah disampaikan. Silakan dilanjut. Nah, tentunya latar belakang kenapa kami juga mengikuti untuk penerapan quantity assurance tadi disampaikan. Yang pertama tentunya mengacu kepada Kepmen ISDM nomor 30.HK02-MEM-M 2021 tentang pedoman penerapan sistem jaminan quantity assurance pada setiap tahapan kegiatan operasional pemroduksian migas sampai dengan titik serah oleh K3S. Kemudian yang kedua adalah Perpres nomor 54 tentang strategi nasional pencegahan korupsi, di mana salah satu fokusnya adalah optimalisasi penerimaan negara. Nah, tentunya apa yang dimaksud dengan QA ataupun jaminan kuantitas, yaitu adalah sistem manajemen pengendalian jaminan kuantitas arus migas pada kegiatan eksploitasi aset hulu migas secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan mulai dari cadangan, sumuran, proses produksi, dan terminal titik serah. Dan ini adalah tentunya mempunyai tujuan untuk kita semua, termasuk kami di K3S, adalah memastikan terjadinya operation excellent, kemudian memastikan optimasi penerimaan negara, memastikan adanya penegakan hukum dan reformasi birokrasi, dan juga perizinan dan tata niaga. Kemudian di halaman berikutnya, itu saya sampaikan framework terkait dengan quantity assurance. Quantity assurance yang dimaksud dalam hal ini itu terdiri dari 5 maturity level. Jadi level 1, 2, 3, 4, dan 5. Di mana level 1 adalah kedisiplinan ataupun pelaporan kuantitas arus migas. Level 2 itu ada korelasi pelaporan terhadap diagram dan metadata. Level 3 adalah inspeksi dan verifikasi. Level 4 perhitungan dan analisa, serta level 5 adalah konfirmasi kuantitas, di mana masing-masing level itu tentunya di level 1 saya ambil contoh adalah bahwa kita harus mempunyai model diagram alur ataupun model diagram, model parameter, model version, otorisasi siapa yang mencatat data dan melaporkan, kemudian sumber datanya, yang tentunya nanti akan lebih detail disampaikan oleh tim QA kami yang akan memaparkan lebih detail. Kemudian berikutnya adalah bagaimana sih perjalanan kami di Pertamina Hulu untuk penerapan QA ini. Tentunya dimulai pada 2019, yaitu kuartal 4, di mana ada fokus group discussion antara KPK, Kementerian ISDM, SKK Migas, Pertamina mewakili K3S pada saat itu.
Kemudian disepakati adanya pilot pada Q3 2020 di 3 KKKS, yaitu PHE WMO, PHE Jambi Merang, dan Pertamina EP, yang diuji oleh asesor eksternal SKK Migas, SDM, dan KPK pada Q3 atau kuartal 3 2020. Nah, mana yang mungkin tadi juga telah disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa untuk pilot implementasi QA untuk maturity 1 dan 2 itu kami menerapkan di PHE WMO, di blok WMO dengan skor kelulusan 100%, kemudian di PHE Jambi Merang dengan skor kelulusan 97%, dan di Pertamina EP lapangan Jatibarang 83%, lapangan Prabu Mulih 82,5%, lapangan Sangatta 83,5%. Kemudian ada juga program perluasan quantity assurance ini yang khusus untuk ruang lingkup maturity 1. Ada di 12 WK yang kami sudah lakukan, yaitu di PHE ONWJ, PHE OSES, Siak Kampar, Ogan Komering Raja Tempirai, kemudian Tuban East Java, kemudian NSB dan NSO, ada PHE BOB, BSP, kemudian JOB Pertamina Medco Tomori, kemudian JOB Simenggaris, Pertamina Hulu Mahakam, PHKT, dan PHSS. Nah, tentunya ke depan di Q1 2021 ini kita sudah memiliki Capman, kemudian juga tadi disampaikan ada pembahasan draft RSNI menjadi standar nasional Indonesia nantinya yang akan dan harus kita ikuti sebagai standar operating prosedur untuk pengelolaan arus migas. Kemudian apa yang akan kami lakukan tentunya di 2021 melanjutkan program QA di seluruh subholding upstream, yang dalam hal ini juga kami dibantu oleh asesor-asesor atau penyedia jasa dari BUMN seperti Surveyor Indonesia, Skovindo, dan mungkin nanti dengan Elnusa dalam hal ini. Nah, insya Allah mudah-mudahan dari kami, dari Pertamina Subholding Upstream akan terus memprogres, karena ini juga memberikan jaminan kepada kami terkait dengan quantity ataupun jumlah dari cadangan, kemudian ada alur migas, kemudian ada yang di tangki sampai dengan ke titik serah, sehingga secara bisnis juga kita bisa mendapatkan kepastian pada jaminan quantity. Untuk selanjutnya mungkin saya serahkan ke tim QA yang akan menjelaskan detail-detail langkah-langkah yang telah kami lakukan sebagai sharing kepada rekan-rekan ataupun bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan pagi ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Taufik Aditya Warman selaku Direktur Pengembangan dan Produksi Subholding Upstream PT PHE. Adapun Bapak dan Ibu, paparan dari PT PHE belum selesai, masih akan dilanjutkan mengenai pemaparan detail dan teknis. Saya persilakan kepada PIC dari Quantity Assurance PT PHE, Bapak Dian, dipersilakan. Pak Dian, sudah siap untuk presentasi? Oh, mohon maaf, saya masih mute. Ya. Baik, terima kasih Bu Santi. Baik, yang pertama kami hormati Bapak Deputi Pencegahan KPK, Stranas PK, Bapak Bala Nainggolan, Bapak Dirjen Migas Kementerian Bapak Tito Aryaji, Bapak Kepala Pusdatin Kementerian SDM, Bapak Agus Sayanadi, Bapak Kepala SKK Migas, Pak Tusdikto Atwemongki, kemudian Bapak Direktur Pengembangan dan Produksi SHU Pertamina Hulu Energi, Bapak Taufik Aditya Warman, Presiden IBA, Bapak Gary, kemudian Bapak Direktur dan CEO Metro Energi, Pak Ronald. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin menyampaikan slide penerapan kendali internal QA di lingkungan Pertamina Hulu Energi. Ya. Baik. Sebagaimana disampaikan bahwa ruang lingkup QA adalah mulai dari reservoir, cadangan, kemudian fast prod sampai terminal titik serah, di mana di dalam hal ini QA adalah bagaimana mengendalikan jaminan kuantitas, angka-angka yang muncul pada kegiatan aset operasi hulu migas di sektor migas agar transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan mulai dari lingkup cadangan sampai titik serah. Nah, kegiatannya yang disampaikan di sini bisa saya slide, skip. Ini saya agak cepat waktunya mengingat pembahasannya tadi. Ya, di sini adalah beberapa sasaran goal terhadap implementasi QA di perusahaan di sektor hulu migas secara umum, yaitu secara sektoral ada 4, dari finansial perspektif, operasional perspektif, people organization perspektif, dan customer perspektif. Untuk finansial perspektif, tentu di sini adalah tujuan utamanya bagaimana bisa mengawal optimasi revenue, dan juga tentu ada bagaimana mengassure proses asuran revenue itu sendiri. Kemudian dari sisi operasional perspektif, tentu di sini adalah mendukung operation excellence, dan tentu di sini ada proses-proses bagaimana aset hulu migas bisa maksimal secara kinerja, sehingga salah satu tools yang digunakan adalah production optimization. Ya, kemudian dari sisi people organization perspektif, tentu di sini ada proses bagaimana people kompetensi bisa didukung dengan maksimal, ada proses assessment dan certification ke depan dari beberapa okupasi petugas hulu migas, khususnya yang berkaitan dengan quantity assurance. Dan juga nanti ada organization, struktur organisasi, bisnis proses, dan sebagainya yang berkaitan dengan organisasi, dan juga ada governance tata kelola. Dan yang terakhir, secara sasaran dari aspek customer perspektif di sini adalah bagaimana dari sisi compliancy itu bisa memenuhi. Salah satunya adalah bagaimana pemenuhan terhadap persyaratan dari internal Pertamina dan juga stakeholder SKK Migas dan juga partisipasi migas. Ya, di sini kami akan menyampaikan secara singkat bagaimana penerapan di lingkungan SHU terhadap persyaratan-persyaratan yang ada di QA, dimulai dari level maturity 1, 2, dan 3 nanti kami sampaikan, dan juga bagaimana implementasinya terhadap persyaratan itu. Kendali internal apa yang kami jalankan terhadap persyaratan itu masing-masing. Sebagaimana kita ketahui bahwa lingkupnya mulai dari cadangan, subsurface, well, plant, sampai terminal. Ya, persyaratan QA yang pertama terkait maturity 1 di sini adalah perlu tersedianya diagram aset dan metadata atau sistem alir arus migas. Bagaimana kendali internal kami di perusahaan menerapkan dalam mengontrol persyaratan ini, yaitu kita menyediakan production flow model. Seperti apa contohnya flow model yang kami terapkan seperti ini. Kami akan singkat saja seperti ini. Ini adalah diagram alir aset material, pergerakan material, migas, dan di sini ada informasi diagram, informasi aset, dan di sini juga ada informasi aset bertingkat, mulai dari cadangan, well, sampai di terminal. Dan di sini juga ada sumber data. Inilah sumber data yang nanti bisa di trace back dari pelaporan mundur sampai titik alamatnya di mana.
Ini adalah alamat-alamat terhadap sumber data yang nanti akan dilaporkan kepada para stakeholder. Alamat RT RW-nya ada di sini, lengkap bisa dilihat di dalam flow modeling. Ya, kemudian lanjut untuk bagaimana kontrol perusahaan di Pertamina menjamin bahwa persyaratan QA dijalankan khususnya untuk pelaporan. Pelaporan dipersyaratkan harus single version. Bagaimana kontrol di Pertamina memastikan itu terjadi? Ada report spec. Bagaimana contoh report spec? Seperti ini. Ini adalah contoh report spec yang dibuat di Pertamina. Ini adalah semacam ibarat seperti resep seorang chef. Jadi siapapun chefnya akan masak dengan rasa yang sama. Nah, di sini angka produk label laporan dan di sini adalah yang warna merah ini adalah alamat sumber datanya. Alamat sumber data. Jadi siapapun yang menghandle laporan pasti akan sama. Inilah kontrol di Pertamina. Yang warna merah-merah ini adalah sumber datanya, alamat sumber datanya itu sendiri. Kemudian persyaratan ketiga adalah pelaporan memiliki mekanisme otorisasi yang sah. Jadi di sini kontrol apa di perusahaan disiapkan dari setiap pejabat Pertamina ataupun posisi yang berkaitan dengan pelaporan, siapa yang membuat, siapa yang review dan siapa yang mengesahkan, dipersiapkan SK-nya. Sebagai contoh seperti ini. Ini sebagai ini. Jadi setiap posisi yang berkaitan dengan pelaporan, baik itu laporan dari cadangan sampai laporan finance yang ke stakeholder semuanya, berkaitan dengan arus migas, disediakan nama-nama pejabat yang sekiranya terlibat di dalam pelaporan itu disediakan SK-nya masing-masing. Siapa yang memiliki kewenangan untuk tanda tangan laporan A, laporan B, sudah terdefinisi dengan jelas di dalam SK tersebut. Ya, kemudian bagaimana persyaratan keempat untuk maturity 1, bahwa pelaporan memiliki sumber data yang valid. Tadi disampaikan di dalam flow model, kita sudah punya kendali bagaimana pelaporan itu memiliki sumber data yang valid dan bisa di-trace mundur. Salah satu kendali internalnya adalah STK, pedoman, baik itu pedoman, TKO, atau prosedur, ataupun istilahnya SOP, di sini menggunakan istilah Pertamina, tata kelola organisasi, tata kerja individu, dan TKPA. Nah, inilah beberapa implementasi kendali yang Pertamina sudah jalankan terhadap persyaratan QI. Ya, kemudian untuk maturity 2, untuk level maturity level 2, bagaimana korelasi pelaporan itu bisa di-trace mundur, trace back sampai ke sumber datanya. Ya, persyaratannya apa saja? Ada beberapa persyaratan. Integritas pernyataan, kontrol apa yang dilakukan Pertamina dalam memastikan ini terpenuhi adalah ada korelasi antara angka, label pelaporan, dan sumber datanya, ID metadatanya. Kemudian integritas model alir, apa kontrol Pertamina, yaitu disediakan korelasi antara ID metadata, nama unit di diagram, dan nama port diagram. Kemudian persyaratan ketiga adalah klasifikasi parameter, apa kontrol Pertamina, yaitu klasifikasi metadata sistem alir migas. Sebagai contoh bagaimana secara ilustrasi kita bagaimana sumber laporan yang tersebar di beberapa stakeholder itu bisa di-trace mundur, di mana alamat data primer dan bagaimana data sekunder itu muncul. Formulanya bisa muncul lahir dunia seperti apa. Ini bisa secara transparan, secara akuntabel bisa terlihat dan bisa diakses oleh pejabat pemangku kepentingan kapanpun. Ya. Ya, jadi bisa dilacak mundur dan kita kendalikan. Ya, kemudian ya, sekarang masuk maturity 3. Bagaimana persyaratan maturity 3 di Pertamina secara umum menurut QA adalah ada kontrol proses pengukuran,
pembacaan, pencatatan, perhitungan, sampai pelaporan. Nah, kegiatan-kegiatan ini harus dikendalikan. Nah, bagaimana implementasi di Pertamina untuk mengendalikan proses-proses ini agar efektif, excellent adalah people, proses, aset. Kita mengendalikan dari aspek asetnya, aset management, yaitu ada kegiatan inspection, maintenance, kalibrasi, sertifikasi, kemudian dari aspek personilnya, people-nya, memastikan orang-orangnya kompeten, dan tentu nanti ada proses sertifikasi ke depan. Kemudian dari aspek proses, kita pastikan prosedur in place, prosedur ada dan dijalankan. SOP, STK, mulai dari tata kerja organisasi, ada business proses dan sebagainya, tata kerja individu, how to do it, sampai kepada checklist-checklistnya. Dan termasuk salah satunya adalah pembacaan tabel, tangki darat, tangki laut, dan sebagainya. Ini memastikan bahwa pelaporan-pelaporan kegiatan-kegiatan perhitungan, pembacaan, pencatatan dari alat-alat ukur itu bisa terkontrol dengan maksimal. Tentu di sini lingkupnya tidak terputus mulai dari service, well, service sampai terminal. Ya, ini sebagai contoh maturity, pelaksanaan maturity 3 di Pertamina. Ya, dalam hal ini mulai dari lingkup cadangan dan sumuran. Production test. Production well test penting kita kontrol. Mengapa? Karena production test akan mempengaruhi angka-angka remaining reserve dan angka-angka reserve replacement ratio. Nah, apa pentingnya mengapa kita harus mengontrol production well test? Jadi nanti ada production well test management. Adalah bagaimana mendukung keputusan strategis. Apakah cadangan masih ekonomis atau tidak? Apakah perlu dilakukan eksplorasi? Apakah perlu dilakukan development? Dilakukan drilling dan sebagainya. Inilah keputusan strategis terkait dengan remaining reserve. Dan kemudian mengapa RRR perlu dikontrol? Bagaimana untuk memutuskan keputusan strategis yang lainnya seperti energy recovery dan sebagainya. Dan apa resikonya jikalau kegiatan production well test management ini tidak dilakukan dengan maksimal? Ya ini terjadi kesalahan evaluasi dan perencanaan. Kesalahan dalam melakukan kinerja reservoir, tentu resikonya adalah salah evaluasi dan salah merencanakan. Termasuk bagaimana kesalahan faktor alokasi, kemudian kesalahan perhitungan bagi hasil, larinya sampai ke sana. Sehingga perlunya ini dikontrol. Ini salah satu penerapan kendali internal perusahaan di Pertamina di well test management lingkup cadangan dan sumur. Kemudian bagaimana implementasi di level surface facilities plan sampai ke terminal. Kembali disampaikan lingkupnya mulai dari kegiatan-kegiatan pengukuran, pembacaan, pencatatan, perhitungan sampai laporan. Ini contoh-contoh kegiatan-kegiatan ambil sampel, kemudian mengukur level, melakukan kegiatan di lab, dan ngitung volume minyak darat, tangki laut, dan sebagainya. Ini standar. Dikontrol oleh aspek 3 hal, people, proses, aset. Personil adalah petugas pelaksana yang kompeten, metodenya adalah prosedur metode sesuai standar ketentuan, asetnya adalah menggunakan peralatan yang tepat, berfungsi dengan baik, calibrate, dan certified. Ya. Ini adalah beberapa contoh implementasi kendali QA di Pertamina level maturity 3. Ya. Kemudian sekarang bagaimana implementasi rencana di tahun ini? Kita sudah mulai untuk melaksanakan mengendalikan persyaratan di maturity level 4, yaitu persyaratan QA di maturity level 4 apa saja? Adalah beberapa hal. Salah satunya adalah analisa kinerja. Nah, bagaimana implementasi mengendalikan persyaratan ini agar efektif di Pertamina adalah SHU sekarang sedang melaksanakan program pengendalian low and off dan juga SSOP. Analisa kinerja ini berkaitan dengan target dan realistis terhadap targetnya. Ketika ada gap, berarti ada something happen dan perlu untuk di follow up. Bagaimana
nilai aset value itu bisa meningkat, produksi sesuai dengan targetnya, sesuai dengan potensinya, dan bagaimana mendapatkan nilai-nilai cadangan migas yang baru dan meningkatkan aset reliability yang handal, safe and reliable operation. Ya. Kemudian ada analisa pergerakan material, ini masih di dalam tahap kita akan melangkah ke sana, yaitu analisa mass balance. Kemudian analisa diskrepansi, kita juga masih akan ke sana. Dua hal ini masih di dalam perencanaan untuk dilakukan. Asesmen diskrepansi secara reguler. Nah, ini contoh penerapan di analisa kinerja, yaitu SSOP, Sistem Sinergi Optimalisasi Produksi. Ketika kita punya setting target, ketika ada gap, berarti di sini ada failure, deferred production, baik itu yang sifatnya historik ataupun future. Dua-duanya perlu dikendalikan agar bagaimana realisasi bisa mendekati targetnya. Nah, termasuk bagaimana mencari peluang-peluang dari current limit ke new limit yang baru. Nah, di sini upaya menggali peluang peningkatan dari current limit ke new limit. Di sini kegiatan-kegiatan eksplorasi, undeveloped reserve menjadi developed reserve, R2-peer acceleration itu ada di sini. Ya, kemudian di sini bagaimana melakukan tracking dan reporting terhadap program-program, baik itu program-program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Nah, kemudian implementasi kedua adalah sebagai contohnya pengendalian low and off. Secara siklus PDCA, di sini ada aset register, aset configuration, data input, data-data input, data-data potensi operasi, data operasi sumur, production test. Tentu nanti di sini ada analisa, diagnostic and analysis. Tentu di sini akan ada rencana tindak lanjut. Dan bagaimana rencana tindak lanjut itu kita tracking dan monitoring. Dilakukan secara evaluasi, cycle, plan, do, check, action. Nah, ya. Sebagai salah satu contoh, ketika kita menjumpai sebuah permasalahan, deferred production, produksi yang tertunda, ada beberapa parameter yang kita harus evaluasi dari sisi sumber masalahnya dan dari sisi penyebabnya. Dari sumber masalahnya ada 4 sektor, surface, well, plant, terminal. Ini adalah sumber masalah yang nanti kita akan tentukan di mana posisinya. Kemudian ini adalah why, mengapa masalah itu terjadi. Kita sudah klasterkan dari setiap equipment source atau sumber masalah, baik parent dan child cost-nya. Ya, ini untuk zona gas, untuk minyak sumber ISP, untuk gas lift, HJP, dan seterusnya, sampai ke sampai ke air compressor, surface, heat exchanger, semua kita sudah petakan apa parent cost dan child cost-nya, sehingga nanti semuanya itu kita bisa lakukan tracking. Kita bisa lakukan tracking dan kita bisa lakukan evaluasi apa rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut ada 2, yang sifatnya jangka pendek dan jangka menengah. Remedial action, intervention, jangka menengah, sampai ke tahap improvement. Ya, sebagai contoh, ketika pompa stop, karena seal, yaudah ganti seal. Tapi di sini tidak cukup, harus lakukan investigasi, action agar kegagalan tidak berulang. Jadi improvement, seal-nya ternyata materialnya salah, kurang cocok terhadap high temp, kurang cocok terhadap kondisi chemical. Nah, di sini adalah proses improvement untuk perbaikan aset terkait. Inilah beberapa contoh tindakan-tindakan dan nanti akan ada tracking dan monitoring. Ya, demikian Bapak dan Ibu presentasi kami terkait bagaimana implementasi QA di PHE dari maturity 1 dan sampai maturity 4, sampai sebagian maturity 4, diharapkan nanti perjalanan ke depan akan menjadi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Santi. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dian dan PT PHE untuk paparannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan pemaparan dari beberapa pemangku kepentingan di sektor hulu migas. Kesempatan pertama saya undang kepada Kepala SKK Migas untuk menyampaikan sambutan serta pengarahan. Kepada Bapak Dwi Sucipto, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Direktur Jenderal Migas, Bapak Tutuko Aryaji, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Bapak Pahala Nainggolan, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Bapak Isa Rahmatarwata, atau yang mewakili, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Bapak Astera Primanto Bakti, atau yang mewakili, Sekretariat Nasional Timnas Pencegahan Korupsi, Kepala Badan Standarisasi Nasional, atau yang mewakili, dan para pimpinan K3S serta seluruh pimpinan SKK Migas yang hadir, dan para hadirin yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena atas rahmat dan ridhonya lah pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dapat hadir dalam acara sosialisasi Kepmen ESDM nomor 30K tahun 2021 tentang pedoman penerapan sistem jaminan kuantitas pada setiap tahapan kegiatan operasional pemproduksian minyak dan gas bumi sampai dengan titik serah oleh kontraktor kontrak kerjasama atau K3S. Pada kesempatan ini izinkan kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Tim Nasional Pemberantasan Korupsi yang senantiasa bekerja sama dan mendukung pemerintah dan SKK Migas dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada kegiatan operasional pemproduksian minyak dan gas bumi. Para hadirin yang berbahagia, komitmen dan upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi selama ini selalu menjadi prioritas pemerintah, termasuk juga SKK Migas. Komitmen ini ditunjukkan dari berbagai upaya continuous improvement yang telah dilakukan oleh pemerintah, seperti penataan kebijakan dan regulasi, perbaikan tata kelola pemerintahan, pembenahan proses pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Kepmen SDM nomor 30K 2021 yang diterbitkan tanggal 18 Februari 2021 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya continuous improvement tersebut, serta turunan dari peraturan-peraturan yang telah terbit sebelumnya, yakni Perpres nomor 54 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Perpres nomor 39 2019 tentang Satu Data Indonesia, Permen SDM nomor 7 2019 tentang pengelolaan dan pemanfaatan data hulu migas, Kepmen SDM 6K 2020 tentang pengelolaan nasional data repository atau NDR. Dapat kami sampaikan bahwa sebagai usaha peningkatan transparansi dan akuntabilitas usaha di sektor hulu migas, KPK pada tahun 2008 telah menyampaikan hasil kajian terhadap pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas dan hulu minyak dan gas bumi selama periode 2002-2007 yang memberikan rekomendasi kepada BP Migas, sekarang SKK Migas, untuk mengembangkan sistem pengawasan yang berbasis pada sistem teknologi dan informasi yang terintegrasi. Sejak saat itu, SKK Migas mengembangkan sistem operasi terpadu atau SOT, di mana SOT dalam konteks ini bukan semata hardware atau software teknologi semata, tapi melingkupi juga disiplin tata kelola operasi produksi. Alhamdulillah, SOT berhasil go live dari level titik lifting sampai ke level sumur sejak tahun 2016. SKK Migas bersama dengan Stranas PK
kemudian melakukan uji coba dan perluasan penerapan sistem jaminan kuantitas atau kualitas atau quality assurance pada kegiatan hulu migas, kontrak kerjasama. Uji coba dan perluasan telah dilakukan dan dilaporkan kepada Kementerian SDM pada Oktober 2020. Dan selanjutnya bersama-sama dengan Dirjen Migas menyusun Kepmen SDM yang kita sosialisasikan pada hari ini. Jaminan kuantitas atau QA yang dimaksud di sini adalah suatu pendekatan terencana dan sistematis yang bertujuan untuk membangun akuntabilitas informasi, kuantitas suatu konten ekonomi termasuk kebutuhan transparansi datanya dengan cara penerapan mekanisme kendali internal beserta verifikasi dan validasi kewajaran datanya, di mana QA ini akan menjadi bagian dari Fishbone National Data Repository atau NDR. Ruang lingkup sistem QA tersebut meliputi monitoring produksi, dimulai dari sumur, kemudian ke fasilitas proses produksi, stok di terminal pengumpulan sampai titik lifting. Uji coba penerapan sistem jaminan kuantitas pada usaha hulu migas dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, SKK Migas melaksanakan sebagian uji coba penerapan QA pada K3S PEP, Pertamina EP yang tadi sudah dipresentasikan, dan anak perusahaan PHE melalui rangkaian kegiatan pelatihan dan pembekalan pada Maret 2020. Namun sayangnya pelaksanaan kunjungan kantor K3S dan kunjungan lapangan dalam rangka kegiatan verifikasi serta validasi terkendala oleh COVID-19. Selanjutnya, SKK Migas melakukan uji coba audit penerapan QA untuk maturity level M1 dan M2 pada PHE West Madura Offshore, PHE Jambi Merang, Pertamina EP Field Sangatta, Pertamina EP Field Prabu Mulih, dan Pertamina EP Field Jatibarang. SKK Migas kemudian melakukan perluasan penilaian kebijakan penerapan QA untuk maturity level M1 dan M2 pada seluruh K3S. Hasil penilaian perluasan penerapan QA telah kami laporkan kepada Kementerian SDM pada bulan Oktober 2020. Ke depan kami bertekad QA dapat mencapai maturity level M3 pada tahun 2021 dan M5 pada tahun 2022 untuk 66 K3S produksi dengan kurang lebih 778 lapangan. Untuk mencapai target tersebut telah disusun roadmap maturity tahun 2021 hingga 2022 sebagai upaya peningkatan dari tahap uji coba M3 menuju tahap analisa data M4 hingga ke tahap konfirmasi analisa M5 pada tahun 2022 nanti. Namun usaha yang harus kita lakukan untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas produksi bukanlah pekerjaan sederhana. Perlu kerjasama dan kerja keras dalam mencapai hal ini. Melalui acara ini, kami berharap terbangun sinergi dan komitmen antara SKK Migas dan K3S untuk siap mendukung penerapan sistem QA ini. Di mana dari hasil perluasan penilaian QA pada 66 K3S yang lalu, terdapat 50 K3S yang sudah mengirimkan checklist maturity level M1. 15 K3S mengirimkan checklist namun tidak lengkap, dan 1 K3S tidak mengirimkan. Data terhadap K3S yang tidak mengirimkan data tersebut, SKK Migas telah mengirimkan surat teguran. Para hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan dan kami tambahkan. Semoga kerjasama dan kolaborasi yang sudah baik ini dapat lebih baik lagi di masa yang akan datang. Terima kasih, semoga sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.